I got it. Oke, kita akan mulai videonya dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1, action. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua hari ini? Baik. Oke, udah pada kenal saya kan ya? Udah ya. Oke, karena udah pada kenal saya, jadi saya rasa kita nggak perlu perkenalan lagi. Pertanyaannya adalah, apa sih yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Ngomong-ngomong, jam segini udah pada sarapan belum? Belum. Oke, terang-terangan banget, jangan-jangan yang baru bangun nih. Kristi baru bangun. Jujur banget ya, Bu. Baru bangun, jujur banget. Oke. Terima kasih banget pada teman-teman semua yang sudah hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Karena saya minta waktunya pagi-pagi, terus teman-teman semua bersedia, ada yang baru bangun, ada yang belum sarapan, ada yang mungkin mau berangkat kerja, kelihatan ada yang pakai seragam tuh, Mega ya pakai seragam. Jadi terima kasih banget saya ucapkan kepada teman-teman semua yang bersedia hadir pada pagi hari ini, mengisi pagi hari yang indah dan cerah ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, akan lebih baik jika kegiatan yang baik diawali dengan kalimat yang baik-baik pula. Yuk kita berdoa dulu. Ada yang bersedia memimpin doa di sini? Aku. Oke, Hana. Oke, silakan Hana. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kemudahan serta kelancaran ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Hana atas bantuannya memimpin doa kita semua. Mudah-mudahan Allah membalas langsung pahalanya kepada Hana ya. Amin, makasih. Oke, teman-teman semua di sini ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Coba ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ya sih, kalau di undangan bener sih bimbingan kelompok. Oke. Teman-teman ada yang tahu nggak sih bimbingan kelompok apa? For information, untuk informasi yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah kegiatan bimbingan kelompok. Ada pernah dengar nggak bimbingan kelompok itu apa? Coba dong. Oh, Ella, boleh? Apalah bimbingan kelompok lah. Bimbingan kelompok itu bimbingan yang dilakuin di dalam satu kelompok dengan mengedepankan dinamika kelompok. Itu sih yang Ella tahu, Bang J. Oke, tepuk tangan dulu buat Ella yuk. Tepuk tangan dulu buat Ella yuk. Oke, thank you Ella. Selain Ella, ada lagi yang mau berpendapat bimbingan kelompok itu apa? Mungkin Maria? Enggak ada pendapat. Oke. Oke, Hana, silakan Hana. Bimbingan kelompok itu kayak semacam kegiatan berdiskusi secara bersama-sama, lebih dari 2 orang pastinya. Oke, kegiatan diskusi lebih dari 2 orang. Oke, thank you banget Hana. Tepuk tangan juga buat Hana yuk. Ada lagi selain Hana dan Ella yang mau memberikan pendapat tentang bimbingan kelompok itu apa sih sebenarnya? Ngapain sih nge-zoom pagi-pagi gitu? Belum sarapan, masih ngantuk. Biasanya bangun jam 11 gitu. Ayo, apa lagi yuk? Nggak ada lagi? Oke. Sebenarnya yang disampaikan oleh Ella dan Hana betul, tepat sekali gitu. Bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok adalah kegiatan atau kalau di BK, bimbingan konseling, kalau di konseling itu bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan
yang dilakukan secara berkelompok, yang mengutamakan dinamika kelompok tentunya lebih dari 2 orang. Karena kalau cuma 2 orang namanya bimbingan pelayanan bimbingan aja, bukan bimbingan kelompok. Karena dilakukan secara berkelompok, jadi namanya bimbingan kelompok. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah mengembangkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan nilai sosial atau nilai dari psikologis gitu. Mohon maaf, agak-agak serak. Malam habis konser semalam. Suaranya habis. Oke. Mungkin teman-teman udah pada kenal semua dengan saya, tapi saya nggak akan lelah untuk memperkenalkan diri saya lagi. Saya akan ulang perkenalan diri saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Jailani. Saya adalah mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, saat ini semester 5. Yang sedang diberikan amanah untuk menjalankan kegiatan bimbingan kepada teman-teman semua. Oke, di sini mahasiswa semua kan ya? Iya, Kak. Iya, Mas. Ya, nggak kayaknya kita seumuran sih, kalau dari face muka sih kayaknya kalau seumuran gitu. Jadi ya manggilnya jangan Bapak. Nah, kalau saya muka sama Mega ya seumuran kayaknya ya. Ada-ada aja, Pak. Jangan Bapak, oke? Emang saya mau jadi calon Bapak, tapi jangan panggil Bapak, oke? Iya, Bang J. Oke, terima kasih. Nggak ada mau perkenalan diri di sini. Tapi kayak saya sebenarnya pada kenal semua sih, teman-teman semua sih. Jadi saya rasa kita skip aja ya bagian di pengenalan dirinya. Oke, seperti yang setelah saya sampaikan tadi, kegiatan paginya adalah kegiatan bimbingan kelompok. Jadi ada hal yang akan kita bahas di sini, ada hal yang akan kita kembangkan di sini, dari sesuatu yang mungkin kita belum tahu jadi tahu, dari sesuatu yang mungkin kita nggak ngerti jadi ngerti, dari sesuatu yang kita mungkin nggak bisa, karena kegiatan bimbingan kelompok ini kita jadi bisa lakukan hal tersebut. Saya punya beberapa tema, tapi sepertinya yang saat ini bukan seksi sih, tapi lebih ke mungkin diperlukan oleh teman-teman semua. Saya mau bahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Oke, teman-teman semua, saya mau nanya dong, di sini ada yang bisa pidato nggak? Ada yang bisa pidato? Enggak. Benar nih, nggak ada yang bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Kira-kira kalau disuruh sambutan, ada yang bisa nggak bikin sambutan? Enggak. Nggak bisa. Kira-kira kalau ditugasin dong? Bukan Bu RT, Pak. Bukan Bu RT. Oke, siapa tahu tadi di sini jadi istrinya Pak RT kan, nanti disuruh bikin sambutan ya kan, ibu-ibu pengajian. Amin, insyaallah. Mbak Mega mau jadi istri RT. Iya, biar dikenal sama orang. Tapi tergantung di tempatnya Mega, RT-nya turun temurun apa pemilihan gitu. Kalau turun temurun agak susah kayaknya. Iya, kasihan juga ya kalau turun temurun. Berarti keluarganya dia doang ya? Keluarga dia doang RT ya gitu. Kan ada tuh yang RT bapaknya, terus turun anaknya jadi RT, terus anaknya lagi jadi RT gitu. Ada. Ini kenapa jadi ngomongin RT? Oke, lanjut. Oke, kalau sebelumnya tadi pidato udah, sambutan udah. Oke, kalau misalnya ada tugas dari kampus, teman-teman semua udah ikut KKN belum? Pernah ikut KKN belum? Belum ya? Kuliah kerja nyata, bukan korupsi nepotisme ya, beda ya. Kuliah kerja nyata. Belum pernah ya? Oke, jadi mungkin sebagai persiapan sebelum teman-teman semua melakukan kegiatan KKN, kuliah kerja nyata. Kita akan bahas tentang bicara depan umum, pentingnya bicara depan umum. Kira-kira menurut teman-teman semua penting nggak sih bicara depan umum? Penting. Pentingnya kenapa? Coba Sekar, pentingnya kenapa, Kar? Supaya dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Bersosialisasi dengan masyarakat. Oke.
Selain biar bisa sosialisasi, biar apa lagi coba kira-kira? Biar gak grogi, panas dingin. Biar nggak grogi, panas dingin. Grogi emang mau ngapain? Oke, selain biar nggak grogi, Supaya Selain- lebih berani kali ya, supaya oke, nggak lebih berani terus. hubungan atau di jalan gitu kan kalau Oke. Jadi kalau ketemu di jalan gitu, terus gimana nih biar berani? Berani gitu. Nasar kan kita kalau nggak berani ngomong sama orang itu kan susah, sulit. Oh, Nanya sulit. alamat, gitu Oh, kan. nanya alamat. Oh iya, biar nggak kena alamat palsu ya. Iya. Oke. Oke, selain itu apa lagi kira-kira? Nggak ada lagi? Oke. Oke, sebenarnya kenapa saya pilih materi ini karena yang setelah survei yang saya sebar beberapa waktu yang lalu, ternyata 80% dari 8% dari 42 siswa yang 42 mahasiswa yang diberikan angket ternyata mereka bermasalah dengan bicara depan umum. Jadi pada bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas tentang pentingnya bicara depan umum. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, ini kita belum mulai ya, baru prolog ya. Teman-teman semua udah siap atau belum? Kira-kira siap belum? Udah. Udah? Oke. Kayaknya masih ngantuk. Kita main dulu yuk, biar seger yuk. Kita main dulu biar seger. Oke. Yuk, on cam semua. On cam semua udah? Oke, setelah on cam semua. Permainannya sederhana banget. Iya, dan kita nggak ini ya, kita nggak senam ya, kita nggak senam, oke, kita nggak senam. Oke, permainannya sederhana banget. Permainannya adalah ikuti kata saya. Ikuti kata saya. Oke, ikuti kata saya. Permainan sederhana banget, cuman ikuti kata saya. Salah, bukan ikuti kata saya, ikuti saya. Oke. Ikuti saya, rawat ya. Oke, sekarang udah siap? Udah siap main? Udah. Oke. Satu guru ilmu yang pernah main, coba jangan diganggu. Oke, permainan sederhana banget. Ikuti saya ya. Botol, gelas, tuang, minum, tuang, minum. Satu tambah satu sama dengan? 1+1 sama dengan 2, oke. Masih ada yang jawab, oke. Masih ngantuk ternyata. Sekali lagi ya, masih ngantuk berarti, masih ngantuk. Instruksi sederhana banget. Ikuti saya, oke? Oke. Instruksinya apa? Ikuti saya. Ini gelas, botol, tuang, minum, tuang, minum. 1 tambah 1 sama dengan? 1 1 tambah tambah 1 sama dengan Nah, selamat. Berarti teman-teman semua sudah fokus dan sudah bangun dari tidurnya. Penting banget fokus tuh. Kenapa penting banget fokus? Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa fokus itu adalah gerbang dari segala ilmu. Bahkan ada juga penelitian mengatakan bahwa 9 dari 10 orang yang sedang belajar akan sukses dan paham pada materinya ketika mereka lebih fokus dari yang lain. Oke, kita mau lanjut lagi. Tadi materi kita topik yang akan kita bawakan pada pagi hari ini adalah pentingnya bicara depan umum. Pentingnya bicara depan umum. Tadi saya udah tanya, kenapa sih bicara depan umum itu penting? Bicara depan umum itu penting karena biar nggak grogi, biar nggak biar kalau ketemu orang disapa bisa gitu. Sekarang saya mau coba nih teman-teman semua, segrogi apa sih sebenarnya saat bicara depan umum? Coba yuk, saya mau tes untuk coba kita perkenalan diri. Dulu. Mungkin dari perkenalan simpel aja, cukup nama, terus alamat, terus hobi, terus nomor sepatu, ukuran baju,
warna kesukaan, makanan favorit. Enggak, jangan banyak-banyak, enggak, jangan. Cukup nama, alamat, hobi, dan kesibukan. Oke? Oke, oke. Oke, kalau saya bilang oke, jawabannya baik. Kalau saya bilang baik, jawabannya oke. Bisa? Bisa. Ya, Oke? baik. Baik. Ya. Ya. Yuk. Coba yang mau coba perkenalan diri dulu. Siapa kira-kira di sini? Ayo, siapa? Ya, saya. Oke, Mega Mawarni silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, perkenalkan. Nama saya Mega Mawarni Saleha. Alamat di Jalan Raya Setu, Cipayung. Oke. Terus hobi saya adalah nonton drakor. Oke. Kesibukan saya saat ini adalah bekerja. Terus Oke. mahasiswa semester 5 juga. Terus ibu rumah tangga juga. Oke, tepuk tangan dong buat Mega dong. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mega. Oke, ada lagi setelah Mega? Ada lagi yang mau coba? Saya mau lihat dulu dong. Oke, Ella Wahyuni, silakan Ella. Oke, sebelumnya perkenalin, nama aku Ella Wahyuni, biasa dipanggil Ella. Terus tadi hobinya ya, Iya, hobi. suka baca Wattpad. Terus Oke. kesibukannya itu kerja sambil kuliah. Oke. Sama alamat itu ada di Kelapa 2 Depok. Kelapa 2 Depok. Wah, tetanggaan berarti ya. Tetanggaan. Mas, Sama Ayu Ting Ting. iya. Salam. Tangan sama Ayu Ting Ting, Ayah Ojak. Oke, thank you banget Ella. Tepuk tangan buat Ella yuk. Tepuk tangan buat Ella yuk. Oke, sekarang siapa lagi setelah Mbak Mega, Mbak Ella? Ada lagi yang mau coba perkenalan diri? Saya mau lihat dulu dong di sini kira-kira bener nggak sih angket yang mengatakan bahwa teman-teman semua tuh nggak suka ngomong depan umum gitu. Oke, coba dulu. Siapa lagi? Hana, oke, boleh Hana silakan. Kayaknya angketnya salah ya, kayaknya angketnya ya. Buktinya ini pada mau bicara depan umum. Oke, silakan Hana, waktu tempat silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Dwi Safira. Oke. Alamat saya di Jalan Bambu Apus, Jakarta Timur. Oke. Dan hobi saya menonton film serta memantau sosial media. Wah, sosiality ya, ibu-ibu sosialita. Oke, lanjut. Dan kesibukan saya bekerja, kuliah, serta ngurus usaha. Oh, kirain ngurus rumah tangga juga kayak Mbak Mega. Oke, usahanya di bidang apa, Mbak Hana kalau boleh tahu? Logistik ekspedisi. Oh, bisnis logistik dan ekspedisi. Oke. Ekspedisi logistik sih ya, sama aja. Oh, benar ya, sama aja ya. Oke. Oke, thank you banget Mbak Hana. Tepuk tangan buat Mbak Hana. Oke, aturan sederhana banget di sini. Cuman perkenalan diri itu tepuk tangan, perkenalan diri tepuk tangan gitu terus. Santai, jadi relax aja, santai aja gitu. Terus siapa lagi ya selain Mbak Hana yuk? Ayo, kita coba-coba aja dulu, nggak apa-apa. Atau mau saya nentuin? Boleh yuk, Aulia yuk, Mbak Aulia yuk. Tadi kayaknya udah garuk-garuk tangan, mau tunjuk tangan, sebenarnya malu gitu kayaknya. Mau tunjuk tangan malu. Halo, perkenalkan nama aku Nurul Aulia. Halo. Biasa dipanggil Aulia. Oke. Tinggal di Lenteng Agung. Lenteng Agung, oke. Hobinya main game, nonton YouTube. Main game, oke, menarik. Kesibukannya kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja, oke. Thank you, Pak. Biasanya kalau orang hobi main game, terus rebahan, visi misinya semua akan indah pada waktunya. Biasanya gitu. Biasanya ya. Benar kalau di game gitu tuh, gitu. Ya. Apa namanya? Hobinya main game, hobinya rebahan, terus hobinya leha-lehanya kayak orang tua nikmatin dana pensiunan. Tapi ngomongnya bahagia, nanti akan bahagia pada waktunya. Itu aduh, walau alam bisawab itu kayak gitu.
Tapi bagus ya Mbak Aulia ya. Kuliah juga, kerja juga, produktif ya berarti ya. Nggak cuma main game. Jangan-jangan main gamenya di streaming ke YouTube nih, jangan-jangan. Enggak tuh, Bang. Oh enggak. Oke, tepuk tangan dulu ya buat Aulia yuk. Tepuk tangan buat Aulia. Oke, siapa lagi setelah Mbak Aulia? Siapa lagi? Mungkin Mbak Mia boleh? Mukanya udah muka pengen kenalan. Aduh, aku dong panggil gitu, pengen banget dipanggil kayaknya gitu mukanya. Oke, Mbak Mia silakan. Halo semuanya, nama aku Mia Yudhistira. Yo, halo Mbak Mia. Dipanggilnya Yudi ya? Dipanggilnya Yudi ya? Enggak ada, Bang. Oh, enggak. Enggak ya. Laki-laki. Oh, salah ya, salah. Jadi dipanggil Yudi. Oke, silakan Mbak Mia. Alamatnya di Jalan Pondok Ranggon. Terus Oke, Pondok Rangon. ya hobi saya itu nonton film sama main game. Oke, ada 2 gamers. Kita punya 2 gamers di sini berarti. Oke. Main games. Kesibukannya kerja sama kuliah. Oh, keren banget. Sama kayak Mbak Aulia ya, walaupun hobinya nge-games, tapi tetap produktif dengan kerja dan kuliah. Tepuk tangan dulu ya buat Mbak Mia yuk. Berarti kita punya 2 calon atlet e-sport ya. Siapa tahu jadi atlet e-sport ya kan. Oke, selain Mbak Mia, Mbak Nurul, dan teman-teman yang lain yang sudah perkenalan, ada lagi. Di sini yang belum perkenalan ada, sebentar. Ada Mbak Maria, Mbak Sekar, Mbak Kristi, dan record admin. Oh maaf, itu saya juga. Lagi record. Oke, silakan siapa duluan, Mbak Sekar, Mbak Maria, dan Mbak Kristi. Boleh? Saya mau lihat dulu dong di sini. Bener nggak sih? Malu-malu gitu. Kan kalau diangkat katanya kan malu Kak, takut gitu kalau ngomong depan umum. Kayaknya cuma 3 yang malu, 4. Cuma 5 orang doang yang malu. Oke, Mbak Sekar. Tepuk tangan dong buat Mbak Sekar yuk, yang mau maju, yang mau angkat tangan yuk. Oke, pagi Oke, Mbak Sekar, silakan. teman-teman. Lagi. Perkenalkan, nama saya Sekar Sranti Haningrum. Rumah saya di Cilodong. Hobi Oke. saya dengerin musik di radio. Terus Oke. pekerjaan saya, kesibukannya itu bekerja sambil kuliah. Bekerja sambil kuliah. Oke. Mbak Sekar bekerja di bidang apa, Mbak Sekar, kalau boleh tahu? Di pendidikan. Oh, di pendidikan. Ngajar kah? Iya. Oke. Udah keren banget ngajar malah. Saya jadi ngajarin guru nih, gimana ceritanya ini? Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Sekar yuk. Terima kasih Mbak Sekar atas waktunya. Yuk, Mbak Kristi atau Mbak Maria, siapa duluan yang mau kenal? Oh, ada Mbak Nur Aziza. Oke, sorry banget nih Mbak Aziza. Soalnya Mbak Aziza anteng-anteng aja sih. Jadi saya agak-agak tersepona sama yang lain biasanya. Sialah. Oke, silakan. Ya udah aku. Oke, Mbak Aziza. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nurajia Salmeliana, bisa dipanggil Salwa. Dan aku aktivitasnya kerja sama kuliah, terus sukanya masak sama dengerin musik. Tinggalnya di Lenteng Agung. Tinggal di Lenteng Agung. Tetanggaan nggak sama Mbak Nurul? Sama Mbak Uya? Oh iya, tetanggaan. Oke. Ini kita nggak setting ya. Kelompok ini pun dipilihnya secara acak. Oke, kita nggak setting ya tetanggaan ya. Kalau itu kenapa nggak ngesumnya bareng aja? Gitu kan dari kuota. Kan beda gang. Oh beda gang doang ternyata. Oke, thank you banget Mbak Salwa ya, Mbak Salwa, thank you banget. Terus masih ada Mbak Kristi dan Mbak Maria di sini. Siapa duluan yang mau angkat bicara? Saya aja. Oke, Mbak Kristi aja. Silakan Mbak Kristi, tempat di pas. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kristi Monetaria. Alamatnya di Jalan Kesehatan. Oke. Hobi. Apa ya? Olahraga. Hobi olahraga, oke. Kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah, oke. Di sini keren-keren banget ya. Ya iyalah kerja sambil kuliah karena saya ngambil angketnya di kelas ekstensi. Nggak apa-apa, tapi keren banget. Hobinya olahraga Mbak Kristi ya.
Mantap. Olahraga apa Mbak Sri? Olahraga apa yang lagi digelutin Mbak Kristi? Apa biasanya suka ya gitu-gitu aja sih Bang olahraga sih. Iya apa olahraganya gitu-gitu aja tuh apa gitu. Soalnya Biasanya gerak jari begini juga olahraga nih. Gerak jari begini juga olahraga gitu. Olahraga juga. Apa Mbak Kristi olahraganya kira-kira yang dijalanin? Siapa tahu bisa jadi ya? biasanya suka main futsal. Main futsal. Enggak, bukan main. Oke, Bang J, maaf izin, aku siap berangkat kerja dulu ya. Oke lah Wahyu nih, hati-hati di jalan, Mbak Ella. Mudah-mudahan kerjanya berkah, lancar. Tapi nanti setelah sampai di tempat kerja, langsung on lagi ya. Oke, hati-hati di jalan, Mbak Ella. Oke, Mbak Hana juga berangkat kerja. Kepencet. Oh enggak. Oh, kepencet kirain berangkat kerja juga. Oke. Terakhir tinggal Mbak Maria. Silakan Mbak Maria. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Tarsisya Bele, asal saya asal. Iya nggak apa-apa. Asal aja dari mana asalnya? Asal dari Flores. Oke, asal dari Flores. Oke. Alamat tempat tinggal di Kuningan Setiabudi. Oke. Hobi saya nonton sama jalan-jalan. Hobi nonton jalan-jalan, traveling. Oke. Terus kesibukan saya kuliah sambil kerja. Mas sama ya, kuliah sambil kerja juga ya. Oke, thank you banget Mbak Maria. Kerja di bidang apa Mbak Maria? Di housekeeping. Housekeeping, oke. Itu ngatur waktunya gimana Mbak? Kalau housekeeping itu setahu saya sip-sipan ya? Enggak sip-sipan. Oh, enggak sip-sipan? Enggak. Kan setahu saya housekeeping itu sip-sipan, jadi kalau orang lewat, sip. Orang lewat, sip, gitu. Enggak ya? Enggak gitu ya? Beda ya? Oke. Jadi dia emang ada jadwalnya atau gimana tuh Mbak Maria? Ya biasa aja, masuk pagi pulang sore gitu. Oh, masuk pagi pulang sore. Oke, thank you Mbak. Tepuk tangan dulu buat Mbak Maria ya. Tahan ya. Oke, thank you banget buat teman-teman semua yang sudah memperkenalkan dirinya. Kalau saya lihat-lihat dari gestur cara memperkenalkan diri, sebenarnya udah pada bisa ya bicara depan umum ya. Karena teman-teman semua perkenalan diri di ruang Zoom ini pun sebenarnya masuk ke dalam kategori bicara depan umum. Sekarang saya mau tanya, kalau teman-teman semua bicara depan umum, kira-kira punya kendala apa aja sih kalau saat bicara di depan umum tuh? Kurang pede. Kurang pede. Oke. Kurang fokus. Oke, terus? Gugup biasanya. Kaku, belibet. Oke, kurang pede apalagi? Kira-kira kendala teman-teman semua? Gugup apalagi? Nggak berani kontak mata gitu, jadi malu. Oke, nggak berani kontak mata, berani ngeliatin apanya? Lebih ketakut salah kata sama salah omongan. Salah ngomong, oke. Terus? Apa lagi? Tiba-tiba ngeblank. Oke. Kira-kira momen-momen kayak gimana sih yang mengharuskan teman-teman semua untuk bicara depan umum? Presentasi. Terus? Bekerja di lapang. Di lapangan, oke. Kebetulan di sini kan kita punya guru ya. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf banget di sini saya agak sedikit hilap gitu ya, agak telisut karena terlalu bersemangat nih sama teman-teman semua nih yang mau bahas public speaking. Saya mau coba informasikan ke teman-teman semua. Apapun yang kita katakan di sini, informasi apapun yang keluar di sini, terus seperti apapun data yang akan keluar pada kegiatan pada hari ini, saya minta tolong sekali kepada teman-teman semua untuk merahasiakan data tersebut. Karena apapun yang akan kita lakukan hanya untuk diri kita, komunitas ini hanya untuk diri kita masing-masing aja. Sepakat? Sepakat. Oke, terus saya juga harapkan kepada teman semua untuk buka suara ya. Jadi di sini kita terbuka aja, santai aja, relax aja karena ini kegiatan yang ya kita bawa have fun aja. Saya juga nggak
nggak terlalu suka yang kaku-kaku, saya juga nggak terlalu suka yang terlalu terstruktur gitu ya. Yang penting teman-temannya seneng, sayanya nyaman, teman-temannya nyaman, kegiatan pembahasan tuntas, permasalahan teman-teman semua tuntas, itu saya udah seneng banget kok. Gitu. Terus saya juga mau coba bikin perjanjian dulu nih teman-teman semua nih. Kira-kira berapa lama nih durasi yang akan kita lakukan pada kegiatan pada pagi hari ini? Kira-kira berapa lama nih kira-kira? Untuk bahas tadi ya, untuk bahas ketakutan, untuk bahas nggak pede, untuk bahas grogi, untuk bahas tiba-tiba ngeblank, untuk bahas takut salah. Kira-kira berapa lama cukupnya waktunya? 45 menit ke depan mungkin ya buat pembahasan, Kak. 45 menit untuk pembahasan. Yang lain teman-teman gimana? Ya, segitu Bang. Sama Bang. Segitu ya? Sama, oke segitu ya. Oke, disepakati ya, selama 45 menit ke depan, kita akan membahas tentang pentingnya bicara di depan umum. Oke, next. Tadi ketakutan teman-teman semua adalah takut, terus ada apa lagi tadi? Ada takut salah ngomong, terus grogi, terus tiba-tiba ngeblank, terus tiba-tiba takut salah. Apalagi kira-kira selain 5 itu? Gugup, oke, gugup. Apalagi? Atau hanya itu aja? Nggak pede. Nggak pede, oke. Karena kebetulan tadi setelah saya tanya-tanya dan teman-teman semua memperkenalkan diri, kita punya guru di tengah-tengah kita. Gimana menurut Mbak Sekar? Kalau untuk ketakutan-ketakutan kita tadi, kira-kira bisa ditanggulangin nggak sih sebenarnya ketakutan-ketakutan yang kita tadi itu? Kalau dari Mbak Sekar ya, cara Mbak Sekar untuk mengentaskan hal tersebut gimana sih? Ya, sebelumnya ya kuasain dulu materinya. Oke, kuasai materi. Terus gimana lagi? Ada tips nggak? Berlatih di depan kaca sih kalau saya. Berlatih depan kaca, oke. Ada lagi? Mbak Sekar kira-kira tipsnya? Boleh dong, sharing-sharing dong ke kita dong. Nih, pumpung kamera nge-highlight. Oke, gimana? Mungkin yang lain bisa bantu jawab. Oh, yang lain bisa bantu jawab. Kayak yang lain kira-kira bisa bantu jawab nggak? Karena aku kerja di lapangan. Oke, karena Mbak Mega kerja di lapangan. Oke, gimana Mbak Mega? Coba tipsnya. Ada tips nggak dari Mbak Mega? Kira-kira. Mungkin kalau tips kayak gitu nyatuin hati ya. Jadi kalau misalkan hatinya kayak bilang, gue nggak pede, nggak bakal pede nih gitu. Itu nggak bakal pede sih pas di depan orang atau ya pokoknya di depan orang gitu. Terus kalau misalkan lagi ngomong sama orang tuh jangan ngeliatin bibirnya. Kalau menurut aku gitu, soalnya selama aku kerja ya, aku tuh nggak pernah ngeliatin bibir orang ngomong. Karena kalau kita ngeliatin bibir orang ngomong, kita tuh bakal nggak pede. Terus yang diliatin tuh ya dahinya dia yang di sini nih. Kayak dahi. Jadi liatinnya itu aja. Dia juga ngerasa kalau kita tuh bakal ngeliatin dia kok. Padahal kita nggak ngeliatin dia gitu. Itu sih. Tuh tips lagi tuh. Tadi ngeliatin dahi ya. Ngeliatin dahi, siapin materi. Sebenarnya itu sih kalau untuk mengatasi ketakutan. Tapi teman-teman kalau terima kasih buat Mbak Mega. Sebelum terima kasih buat Mbak Sekar, Mbak Mega, tepuk tangan dong buat mereka berdua yuk. Yang udah berani sharing. Oke. Thank you banget. Betul, tadi saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Mbak Sekar dan Mbak Mega untuk mengentaskan ketakutan di depan bicara depan umum itu ya hanya 3 itu aja sebenarnya sih hanya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu kuasai materi. Yang kedua berlatih. Yang ketiga tadi kalau untuk mata eye contact ya, biar eye contactnya takut ngeliatin orang daripada ngeliatin mata, mending ngeliatin dahi gitu. Itu keren banget Mbak Mega, keren banget Mbak Sekar, terima kasih banyak. Pertanyaannya, apakah semua profesi harus melakukan public speaking? Enggak juga kali. Rata-rata biasanya. Rata-rata enggak juga. Oke, yang jawab enggak juga siapa? Ayo yang jawab enggak juga. Saya. Lebih milih. Oke, Mbak Kristi. Kenapa enggak juga Mbak Kristi?
Iya, karena kan nggak semuanya kalau misalkan kayak pekerjaannya kayak admin yang cuma di dalam ruangan itu kan jarang ketemu sama orang-orang banyak ya Bang. Oke. Itu. Oke. Terus apa Tapi lagi? emang gak ketemu temen, Kristi? Enggak, maksudnya sama teman kan kayak udah biasa gitu. Maksudnya kayak Oke. gitu loh. Tapi kalau awal baru masuk kerja nih, misalkan jadi admin gitu, terus emang nggak kenalan gitu, Kristi? Ya kenalan, maksudnya kalau udah mulai kerjanya gitu Mega. Iya sih. Oke. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa, relax Nggak aja. terlalu formal lah intinya gitu ya. Iya. Oke, thank you banget. Terus kira-kira penting nggak sih yang jawab nggak penting lagi selain yang jawab nggak semua profesi itu perlu public speaking? Kira-kira siapa lagi? Siapa lagi selain Mbak Kristi? Berarti yang lain jawabnya penting ya? Perlu ya? Oke, kira-kira profesi apa aja yang perlu public speaking? Guru. Guru, selain guru? Mentor. Bang. Ya? Pelatih. Pelatih, oke. Marketing. Marketing, oke. Apa? SPG. SPG, oke. MC. MC, oke, MC. Ini MC ya, oke. MC, oke. Enggak, saya positif kok, saya positif walaupun saya paling ganteng di sini. Masih positif saya. Penyanyi misalnya gitu ya, oke. Ya, apalagi? Profesi apa lagi? Wirausaha. Wirausaha, oke. Kalau mendengar dari statement semua, sebenarnya hampir setiap profesi itu bisa disebutkan butuh public speaking gitu ya, butuh bicara di depan umum gitu. Percaya nggak? Kalau menurut saya, kalau saya bilang bicara depan umum itu adalah kebutuhan segala profesi. Percaya nggak kira-kira? Percaya. Oke. Kenapa percaya Mbak Ana? Karena kita butuh keberanian untuk bicara sama orang. Toh kita kan kerja nggak cuman sendirian, pasti apa ya, berhubungan sama orang lain juga gitu. Oke, Bang Jem, maaf aku izin berangkat kerja ya. Oke, Mbak Mega, kalau mau berangkat kerja nggak apa-apa, silakan. Hati-hati di jalan Mbak Mega, mudah-mudahan pekerjaannya berkah, kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Nanti setelah sampai lokasi, jangan lupa simak kegiatan ini, oke? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Say bye. Oke, thank you banget. Oke, tadi tadi kata Mbak Ana, karena kita nggak sendiri ya, kerja nggak sendiri, jadi kita butuh orang lain, dan intinya kita butuh orang lain ya Mbak ya karena ya. Kita butuh orang lain, terus jadi harus pakai public speaking. Kalau gitu pertanyaannya akan saya ganti. Emang public speaking itu apa sih? Public speaking apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Mbak Nurul udah on mic? Silakan Mbak Nurul. Keterampilan bicara di depan umum. Keterampilan bicara depan umum. Oke, good. Ada lagi? Ada lagi? Atau hanya itu aja? Oke. Tepuk tangan dong buat Mbak Nurul. Terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi gini. Saya jelaskan sedikit. Bicara depan public speaking, namanya aja public speaking, bukan public talking. Jadi public speaking adalah bicara depan umum. Jadi di depan umum secara apa? Karena dia konotasinya speaking, jadi konotasinya adalah berbicara terstruktur. Bedanya itu. Beda dengan public talking. Ada namanya public talking. Kalau public talking ya hanya bicara. Yang lorong ngidul pun ngobrol pun itu public talking. Tapi kalau dia speaking, konotasinya speak,
berbicara, berarti yang disebut yang dibahas itu lebih terstruktur dibandingkan public talking. Penting nggak sih public speaking di segala profesi? Jawaban saya adalah penting banget, penting pakai banget. Kenapa? Oke, saya akan berikan sebuah ilustrasi pada semua. Coba sebutin satu nama pelawak yang teman-teman tahu. Sule. Sule, selain Sule. Andre. Oke, terus siapa lagi? Po Alpa. Empo Alpa. Oke, siapa lagi? Pelawak yang teman-teman tahu. Komeng. Oke, siapa lagi? Denny Cagur. Denny Cagur. Terus? Yo, ada lagi nggak? Siapa lagi yang terkenal? Yang teman-teman semua tahu dah? Patro. Patro, oke. Parto. Oh, Parto. Oke, Parto. Parto ya, bukan. Oke, Parto. Oke. Untung bukan Katro ya bilangnya. Oke. Siapa lagi kira-kira? Nunung. Banyak. Oke, kira-kira itulah ya nama-nama orang-orang pelawak yang teman-teman semua kenal atau teman-teman semua tahu. Terus selain pelawak, saya mau tanya kalau sebutkan nama presenter yang teman-teman semua kenal. Kenal tahu lah. Raffi Ahmad. Oke. Ruben Onsu, terus? Irfan Hakim. Oke. Siapa lagi? Dilan Dirga. Oke, siapa lagi? Dah? Kalau Najwa Shihab maksudnya? Oh, presenter juga. Najwa Shihab presenter. Darius. Oke, Darius. Oke. Pokoknya nama-nama itu ya yang teman-teman semua tahu tentang presenter. Oke, satu lagi. Kalau saya sebutkan, coba teman-teman sebutkan satu nama aja. Pemain bola. Ada nggak yang tahu pemain bola? Nggak apa-apa, mau yang lama, yang baru, terserah. Ronaldo, oke. Terus Messi, oke. Lionel Messi ya? Ya, Lionel Misil, oke. Messi. Febri Haryadi, Bang. Hah? Febri Haryadi, oke. Wah, The Jack nih. Persib. Saya tahu The Jack doang. Udah kenceng, salah lagi saya. Oke, Persib. Terus siapa lagi? Bambang Pamungkas kan pemain bola. Bambang Pamungkas, betul, pemain bola. Oke, sekarang terakhir. Kalau saya sebutkan satu nama guru yang teman-teman semua kenal. Satu nama aja. Teman yang lain nggak kenal nggak apa-apa. Bentar ya, bentar. Oke, teman-teman semua dikit dulu ya, bentar ya. Saya mau ke toilet dulu sebentar, mohon izin. Oke. Halo. Oke, minta maaf ya. Tadi dari toilet dulu sebentar. Oke, tadi udah disebutin tokoh-tokoh. Tinggal satu ya, terakhir ya. Coba sebutin satu nama. Guru yang teman-teman semua kenal. Sekar. Oke. Sekar kan guru. Iya, Sekar. Karena baru kenalan ya. Tadi udah kenal, udah tahu ya. Kok agama gitu, Bang? Ya?
Apalagi? Tuh pada nggak kenal sama gurunya ya. Aduh, gimana ilmu yang mau masuk ini gurunya nggak kenal namanya. Oke, kayaknya cukup itu aja ya. Dari yang saya sebutin tadi, kira-kira pelawak butuh nggak public speaking? Butuh. Betul. Kenapa pelawak butuh public speaking? Karena ketemu banyak orang. Karena gini, bayangkan ya, bayangin kalau pelawak terkenal, di panggung dia jago ngelawak, stand up komedi sendirian dia bisa gitu ya. Tapi pas ketemu wartawan, ditanya, ayo, kira-kira terkenal nggak dia nanti? Bakal terkenal nggak? Enggak. Kalaupun terkenal, paling terkenalnya di berita buruk. Lain Today paling maksudnya. Pelawak dia gugup ketika ditanya wartawan. Paling beritanya jadi kayak gitu. Coba bayangkan kalau misalnya pemain sepak bola nggak bisa diwawancara sama wartawan. Aduh, maaf mbak, saya nggak bisa diwawancara. Lain Today munculnya sombong, kesan sombong, ada kesan tidak effort ke wartawan, yang ada malah tidak dikenal yang luas. Jadi sebenarnya butuh di profesi bahkan admin itu bahannya mah dan semuanya aku bingung sangat tidak betul baiknya. Oke, ini ada di jalan ya, jalannya lancar, perjalanan kita dan juga sampai tujuan. Coba mau itunya, bye. Dadah. Oke, tentang admin, kalau itu bersih, nah itu ya bersih ya, belum terlalu perlu ya kalau speaking ya. Kalau saya tentang administrasi juga butuh. Kenapa? Karena yang pertama, administrasi pasti ikut meeting. Bayangkan kalau Maaf, Kak, suaranya kayak agak mendem gitu ya. Oh, agak mendem. Oke, sebentar. Kalau di sini mendem nggak suaranya? Enggak. Udah, oke. Aman ya, mendingan ya? Mendingan ya? Iya, oke. iya. Jadi, coba bayangin kalau admin nggak bisa public speaking. Tahu-tahu ikut meeting, terus ditanyai laporan kerjanya ngapain aja? Itu cuman yang seharusnya kerjaannya dijawab ada 15 job desk, 15 pekerjaan dikerjakan, karena terlalu gugup dia cuma bisa jawab 3. Walhasil apa? Diomelin sama atasan. Oh, jadi kamu kerjanya cuma itu doang. Emang ini nggak dikerjain? Dikerjain, Pak. Kok nggak disebutin gitu? Akan ada ketidaksinambungan antara realita di lapangan dengan apa yang disampaikan kalau seorang admin tidak bisa public speaking. Bahkan akunting ada ambulan lewat, mohon maaf. Bahkan akuntan pun butuh banget sama public speaking. Kenapa akuntan butuh public speaking? Karena ketika mereka melaporkan laporan keuangan itu harus detail. Laporan keuangan itu harus betul, harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Seandainya seorang akuntan tidak bisa public speaking, laporan ke atasan, ke direksi, kalaupun tidak ke direksi, ke manajer atau ke ke supervisor atau manajer, ke tingkatan manajer, ditanyain tentang laporan keuangan, dia cuma diam. Dianggap korupsi nanti dia. Jadi sangat berbahaya sebenarnya di beberapa lini ketika pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak bisa public speaking. Pertanyaan saya akan saya ulangi lagi tadi, penting nggak public speaking di semua profesi? Penting. Oke, jadi penting ya. Bahkan housekeeping pun kayak Kak Maria ya, itu perlu juga public speaking. Kenapa perlu public speaking? Karena ketika Kak Maria mendapatkan komplain dari atasan nih, ini kenapa kamar ini nggak dirapikan, kenapa nggak dirapihin, kenapa nggak dibersihin, kenapa nggak ini dan macam sebagainya, sebagai macamnya lah, dan sebagainya gitu ditanyain. Padahal udah dikerjain sama Mbak Maria. Kalau Mbak Maria cuman
iya enggak, iya iya Pak, iya Pak enggak Pak aja gitu. Itu akan menjadi bumerang bagi Mbak Maria. Betul nggak Kak Maria? Halo? Kak Maria suara saya kedengeran? Dengar Bang J. Oke. Takutnya nggak denger gitu, makanya kira-kira Benar kalau Bang. Kak Maria perlu nggak Kak Maria? Public speaking Kak Maria? Perlu Bang. Perlu, oke. Tadi seperti yang saya katakan, mungkin bukan hanya guru atau orang-orang yang berkesinambungan dengan orang lain, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lininya di kantor, lininya di lapangan, lininya di bahkan marketing yang sendirian aja itu perlu public speaking. Gimana marketing pun butuh public speaking. Gimana kalau misalnya dia ditelepon, pasti harus ngomong juga dengan orang banyak gitu, dan bicaranya nggak boleh asal, harus terstruktur. Jadi penting banget public speaking. Public speaking itu harus dimiliki oleh setiap orang gitu. Jadi nggak bisa cuma saya nggak bisa public speaking, nggak bisa. Saya kelemahan saya di public speaking, hati-hati. Jadi mahasiswa pun perlu public speaking. Kenapa? Karena kalau mahasiswa nggak bisa public speaking, nanti kalau presentasi gimana? Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan aturan, kalian orasinya gimana? Di sini ada ikut orasi? Demo, ada yang ikut demo? Belum ya? Belum ikut demo ya? Karena saya ikut demo. Malah ngajuin ikut demo dong. Malah jarang ikut demo. Karena saya ikut demo, karena teman-teman semua ikut demo, jangan ikut demo dibayar kasih otak ya, jangan ya. Jadi ikut demonya betul-betul yang aspirasi mahasiswa, aspirasi rakyat. Apa-apa, ikut aja demo, tambah kegiatan. Kalau nggak kerja ya, tapi kalau kerja ya kerja aja, gitu nggak apa-apa. Karena kan teman semua bayar kuliah dari pekerjaan, gitu. Nggak kayak yang lainnya yang bayar kuliah dari orang tua. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya nggak tentang pentingnya public speaking? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Kalau setelah tadi saya sampaikan bahwa seluruh profesi itu butuh public speaking, jadi public speaking itu penting. Dosa banget sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman semua nggak bisa public speaking. Bahkan segala pekerjaan itu penting banget untuk bisa public speaking, bisa bicara di depan umum. Sayang banget bisa bicara di depan umum, setiap pembicaraan yang teman-teman semua, ide-ide teman-teman semua itu nggak keluar. Terus orang-orang mau tahu kalau teman-teman semua punya keluhan. Contoh, di sini ada yang pacaran. Udah menikah. Ada yang udah menikah? Belum. Mungkin mau. Belum? Kayaknya saya doang yang udah menikah ya. Saya udah menikah ya. Jadi persiapan nih, for information nih buat teman-teman semua yang akan menikah. Kalau teman-teman nggak bisa public speaking, teman-teman cuma bisa ngambek doang ke suami, ngambek doang ke pacar. Kira-kira pacarnya atau temannya tahu nggak kalau teman-teman semua pengennya apa? Enggak. Nggak tahu. Itu cuma ngambek atau diem aja. Ditanya, kamu kenapa sih ya? Jawabannya nggak apa-apa. Gitu doang gitu. Kira-kira pacarnya temennya apa? Pacarnya teman hidupnya gitu ya, suaminya tahu nggak butuh apa gitu? Nggak pada kaki injek. Jadi di rumah tangga pun kadang-kadang bicara nggak jelas pun di suatu hubungan jadi sebuah kendala tersendiri gitu. Makanya pentingnya bicara terstruktur agar orang-orang yang bicara dengan kita jadi paham arah pembicaraan kita kemana. Seperti itu teman-teman semua. Oke, di sini sampai di pembahasan ini ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman semua tentang pentingnya bicara depan umum? Belum ada? Belum ada?
Oke, masih geleng-geleng. Oke, nggak apa-apa. Oke, terus saya mau tanya di sini. Di sini ada yang sering nonton live IG nggak? Live, iya. Live IG. Sering. Live IG. Kristi, kira-kira live IG siapa yang sering nonton? Sering nonton punyanya si siapa? Adalah Bang salah satu selebgram. Salah satu selebgram. Kira-kira bagaimana cara dia bicara? Diperhatiin nggak cara dia bicara seperti apa? Apakah terstruktur? Apakah asal aja bicaranya gitu? Biasanya kalau di live itu asal gitu loh, kayak bahas yang pas di live. Oke. Kira-kira menurut Tracy itu live IG perlu nggak public speaking? Perlu. Tentu perlu. Kenapa? Ya supaya apa ya? Pembicaraannya lebih apa sih? Lebih mengarah ke positif aja kali ya, Bang. Jadi sebenarnya mereka yang bakar. Kalau kita sadar ya, mereka selebgram yang sering melakukan live IG itu mereka juga pakai ilmu public speaking. Kenapa? Walaupun terlihat seperti terlihat kayaknya asal ngomongnya terus luwes, tapi kan mereka luwes gitu. Mereka punya tujuan tersendiri tuh. Jadi sebelum kayak misalnya endorse nih, hai teman-teman semua gitu loh, ini ini mouse bagus banget loh, ini tuh lihat pencetannya empuk, terus sebenarnya itu mereka sedang membicarakan fiturnya. Jadi di struktur ini fiturnya nih. Mouse misalnya, ini empuk banget, aku nggak tahu nih ya ini dari apa dari kartun, dari apa aku nggak ngerti gitu. Yang aku tahu kalau dipakai ngetik tuh enak gitu. Terus warnanya lihat lucu banget, warnanya hijau tuh, aku banget warnanya gitu. Mungkin dia Hulk gitu ya warnanya hijau gitu ya, kan aku nggak tahu gitu ya. Jadi bahkan endorse begitu pun sebenarnya perlu public speaking. Jadi bisa jadi dengan public speaking mereka hanya mengandalkan public speaking, mereka bisa mengajak orang banyak untuk untuk nonton video mereka, untuk nonton konten mereka, untuk beli produk mereka, dan hasilnya ya luar biasa banget itu. Coba siapa selebgram yang lagi happening saat ini kira-kira? Kira-kira siapa? Ada update nggak? Arif Muhammad, kayaknya Arif Muhammad. Arif Muhammad, oke. Iko Wani. Putra Siregar, Bang. Putra Siregar, oke. Bang PS, oke. Pastor ya, yang punya pastor ya, Putra Siregar ya, oke. Siapa lagi kira-kira? Kok saya tahu ya? Oke, siapa lagi kira-kira lagi happening? Sebenarnya mereka itu, oke, Nurul udah on cam? On cam, udah on mic? Rahel V-nya, oke. Selain Rahel V-nya siapa lagi yuk? Selain Putra Siregar, lain Rahel V-nya, terus ada Keanu Agi ya? Masalah, benar kan dia? Ya? Keanu Angelo. Oke. Jadi mereka itu sebenarnya cuma ngandelin public speaking aja, teman-teman. Jadi public speaking mereka bagus, terus bicara mereka terstruktur, mereka tahu sebelum bicara apa, harus bicara apa dulu. Jadi mereka bisa ngangkat, nge-influence. Influence itu apa sih? Nge-influence itu mengajak orang-orang untuk datang untuk nonton konten mereka. Jadi kalau teman-teman semua mau jadi konten kreator, mau jadi selebgram, ya wajib bisa public speaking teman-teman semua. Karena itulah penting banget public speaking. Apalagi di zaman digital seperti ini ya, di mana kita harus mau nggak mau online, kuliah online, kerja online, belajar online. Ntar lama-lama tambal ban online gitu. Kita nggak tahu ya, karena kondisi masih seperti ini. Tapi alhamdulillah Indonesia sudah nurun sih ya pandeminya ya. Jadi apalagi di masa pandemi seperti ini, public speaking itu diperlukan sekali bagi teman-teman semua yang ingin aktif bersosialisasi dengan orang banyak, terutama di sosial media. Kalau nggak pakai public speaking ya sulit gitu. Jangankan untuk ngajak orang nonton konten teman-teman semua, bahkan untuk bicara sendiri depan kamera aja teman-teman semua akan ketakutan gitu.
So, tadi kan udah dibahas tuh public speaking itu apa, terus profesi yang penting banget public speaking, terus ketakutannya public speaking yang teman-teman rasain itu apa. Kira-kira ada lagi nggak hal yang masih mengganjal di diri teman-teman semua? Kalau ngomong kok saya begini ya, kalau ngomong kok saya begini ya, kira-kira gimana sih? Ada nggak yang kayak gitu? Ada keluhan nggak kayak gitu? Oke, Hana silakan. Kalau saya pribadi nih, Kak, kalau berbicara sama orang jenis, nah itu kan biasanya kita itu emang harus kontak mata, walaupun nggak lihat matanya, tapi lihat area mata ya, supaya orang itu merasa dihargai. Tapi tidak sedikit, tidak jarang jujur aja saya tuh kadang suka salah tingkah gitu. Oke, salah. Kalau berbicara sama lawan jenis gitu. Salting, jadi aneh gitu lawan jenis. Oke. Mungkin kalau lawan jenis ya, jangan-jangan cowoknya ganteng. Ya, pasti. Oh, pasti ganteng. Kadang suka grogi gitu. Itu pengalaman pribadi saya. Oke. Kalau untuk itu saya mungkin akan menyarankan tips dari Mbak Sekar tadi. Jadi Mbak Hana mungkin bisa kalau di rumah ada cermin, pasti ada cermin kan. Kalau ada cermin di rumah itu Mbak Hana bisa dan teman-teman semua kalau biar groginya hilang, coba deh liatin mata sendiri dulu, ngaca, terus diem gitu. Depan, jangan ngaca, maksudnya jangan kayak gini-gini, jangan. Tapi ini sikapnya adalah sikap public speaking gitu. Coba di depan kaca ya diem aja, begini Bang. Terus salam depan kaca. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, salam sejahtera. Oke, Om Swastiastu. Jadi coba salam dulu. Ketawa nggak? Kalau masih ketawa berarti masih butuh latihan. Biasanya gitu. Kalau misalnya masih ketawa, ternyata lucu gitu, ngeliat muka sendiri masih lucu gitu. Apalagi muka sendiri lagi salam, terus lucu gitu mukanya. Oh, berarti masih butuh latihan. Terus aja dilatih. Kalau yang saya lakukan seperti itu. Jadi ketika saya ngeliat lawan jenis nih, misalnya klien saya ternyata perempuan, terus cantik, kaya, lagi belum punya pacar pula gitu ya. Itu suka grogi sendiri kadang-kadang tuh dulu tuh ya. Grogi itu kalau yang saya lakukan itu, saya kan hanya lihat cermin, ngaca saya siapa gitu mama dia gitu. Enggak bercanda. Jadi saya bercermin terus latihan ngucapin salam, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awal ketawa, lucu memang lihat muka sendiri tuh aneh gimana sih? Padahal udah cuci muka, udah pakai pomade gitu kan, rambut disisir rapi gitu kan, pakai jas atau pakai jubah gitu atau pakai tutup, pokoknya di atas kaos atau di atas kemeja tuh ada pakaian lagi gitu. Aneh gitu awalnya, tapi lama-lama ya asik aja gitu. Coba kira-kira ada lagi nggak selain grogi, Mbak Hana? Apa ya? Aku. Ya itu. Oke. Salwa gimana? Bang, kalau misalkan ngilangin rasa gugup gimana ya? Misalkan udah latihan nih. Udah kayak kita pede nih di depan kaca nih. Okay. Terus tiba-tiba tuh pas di depan ngeblank, terus kayak ngeblank tuh gugup gitu. Gimana? Ngeblank, gugup, karena pertanyaan aku cuma satu nih, Kak Salwa. Gara-gara ngeblank gugup atau gara-gara gugup jadi ngeblank? Nah, itu dua hal yang berbeda. Iya, gara-gara gugup jadi ngeblank. Nah, karena gini ya, ada orang yang gara-gara ngeblank, akhirnya dia gugup dan salah tingkah. Ada juga orang yang gara-gara gugup, materi yang udah di kepala hilang semua. Pertanyaannya yang mana, Mas Salwa? Gara-gara gugup, terus jadi ngeblank gitu ya, Bang. Oh, gara-gara gugup jadi ngeblank. Kalau gugup sebenarnya cuma satu masalahnya, Mas Salwa. Materinya belum siap. Materinya belum siap, belum terlalu menguasai gitu ya? Betul, karena belum menguasai materi. Coba kalau Mbak Salwa bisa berenang nggak? Kenapa?
Bisa berenang nggak? Nggak bisa. Oke, sebutin satu kebiasaan Mbak Salwa, dan Mbak Salwa tuh lancar atau pokoknya ahli lah di situ lah. Apa Mbak Salwa? Kalian Mbak Salwa? Ya? Misalkan masak. Masak. Oke, Mbak Salwa bisa nggak ceritain ke kita gimana caranya bikin telur dadar dalam 3 langkah? Ceritain nih. Ya nggak apa-apa, coba aja. Bisa nggak? Bisa. Kalau cuma kan kayak udah biasa gitu loh, Bang. Oke. Silakan. Ya pertama-tama kan dituangin dulu dipecahin dulu telurnya, terus masukin ke mangkuk, terus dikocok-kocok, terus penggorengannya disiapin, setelah udah panas dituangin, setelah itu udah apa namanya kayak udah matang, terus dibalik, terus setelah udah dibalik kalau emang udah kelihatan agak kuning-kuning gitu diangkat. Disajikan. Grogi nggak? Gugup nggak? Enggak sih, cuman aja sih. Nggak Kayak gugup kan? gitu Bang, karena suka nggak pede gitu ngomongnya tuh nggak pede. Nah, berarti masalahnya bukan gugup, di nggak pede. Nah, biar pede itu gimana? Biar pede, ada pepatah yang saya ada prinsip yang saya tekankan gitu ya, biar kita tuh percaya diri. Yang pertama, orang nggak tahu kita salah. Orang nggak tahu kita salah. Kira-kira kalau tadi Mbak Salwa ngomong masalah telur dadar gitu ya, ngomongin masalah telur dadar tadi, Mbak Salwa. Pertama, ambil telurnya, terus tuang ke mangkok. Emang nggak dipecahin dulu telurnya? Dipecahin. Tapi nggak dikasih tahu kan? Dipecahin tadi aku bilang. Dipecahin, sorry ya. Dipecahin, dituang, diaduk, terus ditaruh di penggorengan gitu ya. Diminyakin nggak penggorengannya? Iya, diminyakin. Kan harusnya nunggu panas dulu kan. Nunggu panas dulu. Kompornya nggak dinyalain lagi kan? Dituang doang, kompornya nggak dinyalain. Aduh, itu tuh Bang, gimana dong? Ini caranya adalah kalau biar pede ya. Kalau saya punya prinsip gini, orang lain nggak tahu kok kalau kita salah. Kalau orang lain tahu kita salah, ya kita tinggal minta maaf. Selesai. Karena gini loh, banyak orang yang nggak berani bicara depan umum, bukan karena mereka nggak bisa bicara, tapi karena mereka takut salah. Kebanyakan orang, nih saya ulangi ya, kebanyakan orang nggak mau bicara depan umum, bukan karena mereka grogi, bukan karena mereka nggak bisa, bukan karena mereka nggak tahu ilmunya, bukan mereka karena nggak pede, bukan. Tapi karena mereka takut salah. Banyak orang takut salah. Ntar kalau salah gimana ya? Itu pertanyaan pertama yang muncul dalam pikiran, pasti. Karena saya pun merasakan hal itu. Coba, tahu-tahu Mbak Aulia, coba ceritain gimana caranya masuk ke tier Mythic dalam waktu 1 bulan. Bisa nggak Mbak Aulia? Main ML Mythic 1 bulan bisa nggak dari Mbak Aulia? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa Mbak Aulia? Karena kan kalau di Mobile Legends itu tim, Bang. Tim, oke. Tuh, Mbak Aulia, kita nggak ada yang tahu nih gimana caranya main Mobile Legends masuk ke tier harus tim kita nggak tahu, tapi karena Mbak Aulia tahu, jadi pede-pede aja gitu. Dan nggak takut salah, iya kan? Coba kalau saya paksakan, Mbak Aulia, coba dong bikinin beberapa 5 langkah mudah main Mobile Legends buat pemula. 5 langkah. Iya. Pasti yang ada di pikiran Mbak Aulia caranya gimana ya? Habis itu kalau salah gimana ya? Iya. Selalu itu masalah orang public speaking sebenarnya bicara depan umum hanya satu, karena ya udah, ntar kalau salah gimana? Saya coba Mbak Sekar, mungkin Mbak Sekar punya tips gimana sih Mbak Sekar biar nggak takut salah gitu, selain yang tadi saya katakan, ada nggak? Ada tipsnya nggak dari Mbak Sekar? Boleh dong bagi-bagi. Supaya nggak takut salah. Ya, biar nggak takut salah. Apa ya? Kosakatanya Enggak,
Karena kan kalau orang bicara depan umum kan biasanya kan takut salah nih, masalah utamanya nih. Ada nggak sekarang tips biar nggak takut salah? Apa ya? Ya kalau salah ya minta maaf. Bahkan bahasa sekarang itu ada terbesit dalam pikirannya, kalau salah gimana ya? Itu juga gitu. Jadi sebenarnya hal itu adalah hal yang wajar, lumrah gitu, hal wajar, lumrah. Semua orang ngerasain itu, semua orang takut juga. Tapi ya sudah, kalau salah minta maaf aja. Benar yang dikatakan Mbak Sekar tadi. Saya juga merasakan hal itu. Kan saya salah nih pernah. Saya pernah jadi cerita ya, mohon izin. Saya pernah waktu itu lagi bawain kegiatan leadership di sebuah sekolah LDKS. Saya membawakan materi konsepsi 5 jari, teori 5 jari gitu. Sebagai pemimpin itu harus punya teori 5 jari. Apa aja 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata pas saya salah ngomong, ada anak yang ngoreksi. Wah, nggak bisa dong Kak, kan gini. Wah, bisa dicecar dan ditertawakan oleh orang banyak. Jawaban saya cuman yang saya lakukan hanya, oke, tetap kalau salah tetap tenang, dengarkan dulu yang benar seperti apa. Oke, kasih apresiasi. Itu triknya ya. Kalau misalnya teman-teman bicara depan umum itu salah, ada yang ngoreksi gitu ya. Ntar suruh dia untuk mengoreksi, nggak apa-apa, suruh dia untuk mengoreksi, terus berikan apresiasi. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Mas ini, untuk Mbak ini yang telah yang udah membantu saya memperbaiki kosakata saya. Tepuk tangan dulu dong. Kan rame tuh, rame. Oke. Maksud saya adalah, tadi saya salah ya, maksud saya adalah gitu. Jadi langsung diperbaiki setelah itu. Itu caranya, triknya seperti itu yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya salah nih, waduh salah nih, gimana? Ya udah, yang ngebenerin. Kalau misalnya ada yang ngebenerin, kasih kesempatan yang ngebenerin buat bantu kita ngebenerin. Tapi kalau di dalamnya nggak ada yang bantu ngebenerin, ya kan nggak ada yang tahu. Tahu nggak orang salah? Orang kalau kita salah? Nggak tahu. Kalau baru kita doang yang sadar nih, oh ternyata kita salah. Ya sudah, nanti kita lanjutin dulu materinya. Oke, mohon maaf, tadi maksud saya itu ini, bukan ini. Tadi saya salah. Gitu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena banyak banget memang orang yang melakukan kesalahan. Ketika orang lain yang tahu ketika orang lain yang mengetahui kesalahan, kita malunya minta ampun. Tapi ketika diri sendiri yang mengetahuinya, kita hanya diam aja. Banyak banget yang kayak begitu. Udah jadi quotes kan, bingung pagi-pagi dengan siraman rohani kan. Pagi-pagi siraman rohani kan. Oke. Lain Mbak Salwa dan Mbak Hana yang punya kendala tadi, kira-kira apa lagi yuk yang punya kendala siapa lagi? Mungkin kita bisa bahas yang tuntas di sini. Ada lagi? Oke, sepertinya. Mau nanya. Oke, silakan Mbak Kerti. Nih, kalau misalkan kita mau bicara sama orang, terus kita tuh takut salahnya, groginya karena ketakutan sama orangnya dulu, Bang. Takut sama orangnya. Jadi misalkan kayak Kristi mau ngomong sama Bang nih. Tapi Kristi kayak takut ngeliatnya tuh udah kayak sama duluan, takut marah gitu loh. Oh, takut marah. Jadi udah takut duluan, takut salah ngomong nanti dia marahin nggak ya, nanti iya ya gitu. Oke, jadi ada figur ya yang bikin takut. Kalau figur yang bikin takut sebenarnya sederhana banget. Kalau kita ngomongnya benar, kira-kira dia marah nggak? Enggak. Oke. Kira-kira kalau kita salah dan minta maaf, marah nggak? Enggak. Tapi kadang Bang, kalau misalkan kita salah ya ada beberapa orang yang kalau kita ngomong sama dia nih kita salah, bukannya kayak dia ngewajarin gitu loh, kayak makin kok bisa sih kayak gini kayak gitu. Jadi kita tuh karena hal itu jadi kita ke depannya tuh kayak nggak mau ngomong lagi sama orang, sama orang kayak gitu. Traumatik kalau gitu ya. Oh, traumatik. Kalau traumatik memang ada beberapa kasus yang mereka tidak mau bicara depan umum karena traumatik tertentu gitu. Ada yang pernah ditimpukin kah, ada yang pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan gitu ketika
public speaking atau bicara depan umum, kuncinya sebenarnya kalau traumatik yang bisa dilakukan adalah terapi dulu. Jadi diobatin dulu nih traumanya. Jangan sampai karena trauma tersebut berkesinambungan ke kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan-jangan karena dia public speaking, karena dia pernah trauma, akhirnya dia jadi pemalu, pendiam, terus hidupnya tidak sehat, terus kehidupan efektifnya terganggu, kehidupan efek sehari-hari tadi terganggu. Jadi memang harus datang ke orang-orang yang berpengalaman di bidang tersebut, orang-orang yang ahli pada bidang traumatik, untuk diselesaikan dulu traumanya, gitu. Karena memang ada sebagian orang yang merasakan hal tersebut. Kalau saran saya, coba ini kejadian ke Mbak Kristi atau orang lain? Iya, ke Kristi. Terjadi ke Mbak Kristi, coba Mbak Kristi ikut pelatihan public speaking. Di sana biasanya diberikan difasilitasi untuk terapi juga. Jadi kalau misalnya mereka ada yang punya trauma macam-macam itu diterapi dulu, di desa itu diterapi dulu. Terapinya mereka punya treatment masing-masing. Ada yang pakai hipnoterapi, ada yang pakai NLP, ada yang pakai macam-macam terapinya. Ada yang pakai medis, ada yang pakai psikoanalisis, macam-macam. Pendekatannya macam-macam, ada yang pakai kontekstual. Jadi setelah diterapi nanti baru diajari public speaking. Begitu Pak Kristi. Jadi memang kalau untuk trauma punya masalah sendiri gitu, ya harus diterapi dulu, selesaikan dulu. Makasih banyak. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait pentingnya. Tapi teman-teman semua di sini udah paham ya kalau public speaking itu penting ya? Paham. Paham, oke. Jadi jangan sampai nanti di kampus disuruh bicara nggak mau bicara gitu karena malu. Karena malu takut kan udah tahu kalau bicara itu penting gitu. Nih. Tadi oke, kita simpulkan ya, kita coba simpulkan ya. Tadi ulangi bedanya public speaking dengan public talking apa? Public speaking berbicara lebih berstruktur. Oke. Kalau public talking ya udah bicara aja gitu. Oke, good. Terus apalagi tadi yang dibahas ya? Aku catatan aku agak ngeblank nih catatan ini. Tadi public speaking udah, public talking udah, terus pengertiannya udah, pentingnya udah, segala profesi butuh public speaking. Terus apa lagi ya? Tanya jawab, ketakutannya udah, terus cuma itu yang bisa disampaikan. Makanya saya coba ke teman-teman semua untuk maksimalkan kesempatan ini, karena kalau kesempatan ini nggak dimanfaatkan dengan baik, sayang banget loh teman-teman semua, nanti nggak dapat sesuatu yang bisa diambil gitu nantinya. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kegiatannya kita selesaikan, karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa saya bahas pada pagi hari ini. Maria? Kak Maria? Dia mau nanya. Oke, Kak Mega? Iya, kalau misalkan kayak terapi buat kalau misalkan di depan tuh biar nggak gugup tuh gimana sih biasanya? Iya, apa ada tips lain gitu atau gimana? Tips biar nggak gugup kalau bicara depan umum. Tadi ya kalau saya biasanya yang tadi saya sebutin gitu ya. Kalau saya itu terapi yang saya lakukan adalah bicara depan cermin. Jadi sebelum saya ngomong depan orang, saya akan bicara dulu depan cermin. Sekurang-kurangnya 15 menit. Pasti saya lakukan. Sekurang-kurangnya 15 menit. Terus selain itu gugup ya, kuasai materi. Karena kalau kita udah kuasain materi, apapun yang dibicarakan, apapun yang dikatakan itu keluar dengan begitu aja, lancar aja. Karena udah dikuasain materinya. Masalahnya adalah orang-orang gugup itu karena dua itu aja sih, karena nggak siap sama takut sama materi nggak siap atau orang yang nggak siap. Kalau materi nggak siap, tinggal dipersiapkan baik-baik.
dikuasai dengan baik, itu udah siap sebenarnya. Tapi kalau orang yang nggak siap, bisa jadi karena trauma, bisa jadi karena memang kurang latihan gitu. Tapi kalau yang trauma tadi khusus untuk trauma karena pernah ditimpukin kah lagi ngomong depan umum, pernah disurakin atau pernah dipermalukan depan umum gitu, makanya nggak mau bicara depan umum, ya itu perlu terapi tersendiri memang kalau untuk yang traumatik seperti itu ya. Kalau untuk terapinya macam-macam sebenarnya. Kalau untuk yang trauma ya, khusus untuk trauma, terapi macam-macam. Itu bisa datang ke orang yang ahli dalam terapi tersebut. Kebetulan memang kalau saya tidak ada trauma untuk untuk bicara depan umum. Sejak lama ya saya sudah biasa aja gitu. Jadi nggak punya trauma tersebut. Tapi bagi orang-orang yang punya trauma tersendiri, saya menyarankan untuk datang ke konselor atau psikolog, kan konselor juga cukup buat datang ke konselor untuk meredakan traumatiknya. Seperti itu Mbak Mega. Oke, baik. Terima kasih Bang J. Oke, Hana. Oke, silakan. Kalau misalnya di luar komunitas ini, misalnya kita harus berbicara sama orang banyak, entah itu presentasi, entah itu berhadapan dengan klien, tapi suasana hati atau perasaan kita lagi masuk, misalnya ada masalah keluarga atau masalah pacar gitu kan, pacar nih yang bikin nggak mood kita naik turun nih, lagi berantem sama pacar, tapi kita harus ketemu sama orang, ngobrol sama orang, tapi dari emosi itu jadi kita kayak males, jadi nggak mau ketemu. Ya itu gimana cara kita bisa apa ya? Bisa stabil terus bicara sama orang. Oh, jadi stabilin emosi saat kita bicara depan umum, karena banyak banget ya kalau lagi mau bicara umum, ternyata di rumah habis berantem sama pacar, terus di rumah habis berantem sama orang tua, terus kita harus bicara depan umum. Oke. Yang saya lakukan ketika emosi lagi nggak stabil, terus harus bicara depan umum, kalau saya punya kebiasaan seperti ini, saya akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, belajarlah kalau saya menyarankan untuk belajar, kalau di rumah, ya masalah di rumah. Kalau di tempat kerja, masalah tempat kerja. Kalau di pacar, masalah pacar. Kalau di depan umum, ya masalah depan umum. Jadi, kalau saya menyarankan untuk teman-teman yang pengen stabil emosinya, belajar menempatkan hal tersebut. Biar apa? Biar yang dikerjakan tetap enak gitu. Memang butuh latihan gitu. Kayak misalnya pasti kepikiran bohong kalau nggak kepikiran. Kalau saya lebih ke kalau misalnya tahu-tahu kepikiran nih, aduh di rumah istri minta lagi ngidam, beli idamannya mahal gitu, nggak megang gitu ya. Kalau yang akan saya lakukan adalah ya sudah gitu. Oh ya udah, saya kerja ya untuk beli idaman dia gitu, beli yang dia lagi idamin gitu, yang dia lagi pengen gitu, ya sudah. Jadi belajar mengambil sisi positif. Nah itu, kalau yang saya lakukan belajar mengambil sisi positif. Oh ada masalah di rumah, biar saya jadi lebih kuat, biar saya jadi lebih ya udah gitu aja. Oh ternyata istri marah-marahmu di rumah nih. Di kerjaan kan gak enak ya suasana ya. Suasana tuh gak enak buat kalau istri tuh marah-marah di rumah gitu ya. Pulang berangkat banting pintu, jeder gitu kan gak enak. Yang akan saya lakukan kalau hal itu terjadi, kebetulan hal itu belum pernah terjadi. Kalau hal itu terjadi, ya sudah gitu. Oh ya udah, lagi marah di rumah, ya kerja. Lebih ke cuek sih. Bukan berarti cuek saya nggak peduli, bukan. Tapi ada tempatnya. Kalau saya mau menyelesaikan masalah dengan istri, ya saya akan panggil istri saya. Sayang sini dulu, selesaiin dulu. Saya nggak mau punya pikiran di kantor cuma gara-gara masalah begini. Gitu. Jadi memang harus diselesaikan dulu. Kalau saya, kecuali memang sudah bisa menempatkan hal tersebut. Kalau kerja-kerja, rumah-rumah, bicara depan umum. Gitu. Kalau saya sih, itu dari saya. Itu yang saya lakukan. Gitu. Begitu Mbak Hana.
Oke, makasih. Oke, terima kasih kembali. Yuk, siapa lagi? Main dong Bang J. Ya? Main. Main gimana maksudnya tuh? Main game, bosen tahu. Main game. Oke, main game. Oke, bosan ya. Oke, main game apa lagi kira-kira ya? Oke, kita main game apa ya? Oke, sekarang kita main game dulu. Main game siapa saya, oke? Main siapa saya aja ya. Ini akan jadi menyenangkan karena yang saya sebutkan adalah tokoh-tokoh yang tidak umum. Jawab ya, tokoh-tokoh tidak umum. Siapakah saya? Saya adalah seekor tikus. Udah siap belum? Udah siap main belum? Oke, disiapin belum? Coba nyalakan kameranya semua. Nyalakan semua. Oke, nama permainannya adalah siapa saya. Permainannya apa? Siapa saya? Siapa saya? Saya nggak tahu sih sebenarnya saya siapa. Oke, permainan siapa saya. Terus sederhana banget teman-teman semua, cukup tebak siapa tokoh atau nama yang karakternya saya sebutkan. Paham? Paham. Paham. Pertanyaan pertama, siapa saya? Saya adalah seekor tikus. Saya suka keju. Saya berada di rumah orang yang kulkasnya selalu saya curi. Musuh saya seekor kucing berwarna biru keabu-abuan. Saya tercipta pada tahun 1981. Musuh saya adalah Tom. Nama saya? Jerry. Jerry. Masih gampang ya, masih gampang. Oke. Oke, next. Babak kedua, siapa saya? Saya adalah presenter. Saya punya banyak bisnis di berbagai lini. Saya memiliki satu orang anak dan akan ada lagi anak kedua. Istri saya juga seorang bernama Raffi Ahmad. Iya, Raffi Ahmad, betul sekali. Gampang kan? Kita yang agak susah, oke? Ya, oke, yang susah dong. Benar yang susah ya? Oke. Ntar saya jawab RT saya deh, coba. Ntar RT saya tahu nggak namanya. Tahu udah pusing. Dengan saya RT lagi. Siapa lagi ya? Oke. Saya adalah seorang pahlawan. Saya adalah pejuang proklamasi. Saya adalah orang yang menyukai kebebasan. Saya adalah orang yang hobi merokok dan lebih menyukai anak muda yang merokok membicarakan negara dibanding orang-orang tua yang hanya membaca buku dan memendam ilmunya untuk dirinya sendiri. Saya adalah orang yang ikut dalam sidang meja bundar, dalam konversi meja bundar, membantu pembebasan dan kemerdekaan negara Indonesia. Dan saya adalah orang yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Berat banget tentang negara. Musa Dino. Oke, clue terakhir, saya adalah presiden pertama negara Indonesia. Soekarno. Oke, lagi nggak? Lagi Bang J. Ada. Gak usah bawa negara, dah ribet banget. Nggak enak juga sih dengernya. Oke, terakhir ya. Ini gampang banget ini. Saya adalah seorang YouTuber.
Saya suka sekali anak-anak. Kakak saya adalah seorang ustazah dan aktif dalam dakwah agama. Saya adalah orang ya Ricis, gampang banget ya kayaknya ya. Nggak Siapa? susah kamu. Baru saya mau ngomong. Oh, Ria Ricis aja sih. Kan kakaknya. Oke kali. Enggak, yang kakaknya saya adalah YouTuber, yang kakaknya adalah seorang ustazah aktif di bidang dakwah. Oh, nggak jelas tadi ngomongnya. Ya. Oke, lagi ya Pak. Udah Bang J. Udah. Oke, terima kasih teman semua atas partisipasinya dalam permainan Siapa Saya. Mudah-mudahan fokusnya jadi nambah, jadi lebih senang lagi bicara-bicara tentang kenegaraan ya. Jadi lebih hafal tokoh-tokoh negara gitu ya. Oke, selanjutnya tadi terima kasih kepada teman-teman semua untuk pembahasan topik sepertinya sudah tuntas ya, karena tadi sudah disebutkan semua, tadi pengertiannya udah, penting banget nggak? Penting banget. Terus profesi apa aja? Semua profesi. Terus kenapa semua profesi? Tadi sudah dijelaskan juga kalau profesinya di dalam kantor harus untuk laporan, kalau profesinya di di lapangan harus ketemu orang banyak. Terus kalau lawan komplain kalau menghadapi komplain seperti apa. Terus udah dibahas juga, terus tadi udah dibahas juga perbedaan antara public speaking dan public talking. Terus perbedaan juga disebutkan juga kenapa orang-orang harus ngomong depan umum dan ketakutan-ketakutan seperti apa serta tips-tipsnya untuk mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut. Udah habis ya, udah tuntas ya pembahasan kita. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman semua, yuk bagi teman-teman semua yang ada di ruangan ini, saya minta tolong sekali lagi, saya tidak akan bosan mengingatkan untuk merahasiakan apapun informasi yang keluar di dalam forum ini. Bersedia? Bersedia nggak teman-teman semua? Di ruangan ini ya. Terus kalau jadi tadi kan nggak tahu nih, nggak penting apa enggak gitu ya. Penting apa enggak nih, ya kan? Public speaking. Teman-teman, kalau diminta bicara depan umum, berani nggak sekarang? Berani. Insya Allah. Insya Allah berani, oke. Kalaupun nanti ada kendala-kendala nanti oke lah, itu bisa diselesaikan sambil berjalannya waktu, karena jam terbang sangat mempengaruhi kualitas orang melakukan bicara depan umum. Jadi kalau disuruh bicara depan umum, berani apa enggak? Berani. Bisa apa enggak? Bisa. Berani. Oke, bisa ya. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman semua yuk. Luar biasa banget pada pagi hari ini. Udah pagi-pagi, bangun pagi, belum sarapan gitu ya. Tadi saya lihat ada yang masih nyuap-nyuap gitu ya, curi-curi nyuap off cam gitu ya. Soalnya nyuap dulu baru off cam gitu. Telat. Udah nyuri-nyuri nyuap, ada yang sarapan. Terus saya yakin ada yang belum mandi. Maaf banget kalau saya masih dan semua Suaranya tenggelam dong. Sorry, sekarang kedengeran nggak? Coba lagi. Udah, kedengeran sekarang? Oke. Jadi terima kasih banget teman-teman semua yang sudah lebih mementingkan pembimbingan kelompok ini dibandingkan kegiatan bermalas-malas di hari libur walaupun ada yang bekerja. Luar biasa sekali teman-teman semua semangatnya, yang kerja masih applause banget, saya salut banget. Yang kerja pun bela-belain izin berangkat terus ngikutin lagi. Thank you banget, terima kasih banget teman-teman semua. Mudah-mudahan kegiatan kegiatan kelompok pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat kita dan dapat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain yang ada. Amin. Oke, kita akan mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya yang
ketika kata-kata baik, kalimat-kalimat baik diawali di awal kegiatan, dan kalimat-kalimat baik juga yang mengakhiri sebuah kegiatan. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bang J. Terima kasih banget teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri, kita nyanyi dulu boleh ya? Nyanyi boleh ya? Boleh. Oke, kita nyanyi lagu Gelang. Ada yang tahu lagunya Gelang? Tahu. Tahu. Anakku. Beda ya? Beda-beda. Beda ya. Kalian yang itu. Oke, bisa ya lagu Gelang ya? Gelang sepatu, Gelang bisa ya? Bisa. Ya. Hitungan ketiga bareng-bareng ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gelang sepatu, gelang. Gelang seramai-ramai. Ramai banget di sini. Thank you banyak semua. Sampai jumpa di bimbingan kelompok kegiatan selanjutnya. See you. Oke, see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.